Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, masih tentang organ gerak hewan. Silakan kalian bisa buka buku cetaknya halaman 10. Nah, pada pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu SBDP, merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam tentang organ gerak hewan. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi organ gerak hewan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu SBDP, tentang merangkai sebuah cerita secara runtut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut merupakan contoh gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, objek gambar ilustrasi bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ilustrasi harus disesuaikan dengan isi atau bacaan atau teksnya. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Nah, sebelum kalian menyiapkan alat dan bahan, tentukan terlebih dahulu jenis teknik yang akan kalian gunakan. Apakah akan menggunakan teknik basah atau teknik kering? Setelah itu, siapkan alat dan bahan untuk menggambar sesuai dengan teknik yang telah kalian tentukan. Langkah yang kedua yaitu menentukan gagasan atau tema. Nah, setelah menentukan gagasan, pilih adegan yang akan kalian gambar. Ketahui juga tokoh-tokoh yang akan kalian gambar dan suasananya atau latar belakangnya, serta pastikan dan tentukan corak media yang akan digunakan. Langkah yang ketiga yaitu sketsa. Nah, gambarlah sketsa gambar yang sesuai dengan tema kalian. Rencanakan gambar dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menghindari kesalahan, kalian bisa menggunakan media pensil untuk menggambar. Nah, apabila terjadi kesalahan, kalian dapat menghapusnya dengan mudah. Langkah yang terakhir atau yang keempat yaitu pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kalian dapat melakukan pewarnaan. Pewarnaan dalam menggambar ekspresi dapat dilakukan dengan 2 corak, yaitu corak realis dan corak non-realis. Dalam pewarnaan corak realis harus sesuai dengan kenyataan, sedangkan pewarnaan non-realis dapat dilaksanakan secara bebas dan tidak terikat pada kenyataan yang ada. Kalian dapat menggunakan pewarnaan dengan media cat air, cat minyak, pensil warna, dan spidol untuk melakukan pewarnaan. Selain itu, ada pula media gambar yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Di antaranya yaitu media alas dan media pewarna. Media alas dan gambar yaitu media atau tempat untuk menuangkan gambar. Misalnya kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan
komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang akan digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Media yang kedua yaitu media pewarna. Di antaranya ada media pensil, pensil warna. Pensil warna banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Tingkat kesulitan menggunakan pensil warna disesuaikan dengan kualitas pensilnya. Makin bagus kualitasnya, biasanya gambar akan makin mudah dilakukan. Yang kedua yaitu cat air, adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Cat air dibedakan menjadi dua, yaitu transparan dan tidak transparan. Selanjutnya yaitu mata pelajaran IPA tentang organ gerak hewan. Nah, organ gerak hewan itu diantaranya ada kaki dan tangan. Misalnya pada gambar di samping yaitu gambar kelinci. Kelinci bergerak dengan kakinya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak berpindah tempat dengan cara meloncat menggunakan kakinya. Nah, tahukah kalian bahwa kelinci termasuk hewan mamalia? Hewan mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, contoh hewan vertebrata diantaranya ada ayam, kadal, kambing, sapi, kuda, ikan, dan penyu. Itulah organ gerak hewan pada kelinci. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi organ gerak hewan. Contohnya ada ikan. Organ gerak ikan yaitu menggunakan sirip dan ekor. Fungsinya membantu ikan berenang maju ke samping maupun berbalik arah. Yang kedua yaitu ayam. Organ gerak ayam diantaranya yaitu kaki. Fungsinya untuk berjalan atau berpindah tempat. Yang ketiga yaitu katak. Organ gerak katak diantaranya kaki dan tangan. Fungsinya membantu katak berpindah tempat. Masing-masing dilengkapi selaput di antara jari untuk membantu katak saat berenang. Yang terakhir yaitu kambing. Organ gerak kambing diantaranya yaitu kaki. Fungsinya untuk berlari, berjalan, atau berpindah tempat. Nah, sekian materi yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar dan lakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan memakai masker ketika bepergian. Semoga dengan begitu menjadi wujud ikhtiar kita kepada Allah untuk terhindar dari pandemi COVID-19. Terima kasih dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.